Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel 10 Education. Halo teman-teman, kali ini kakak mau sharing ya, belajar bareng teman-teman mengenai hukum Ohm. Selain belajar, nanti juga kakak mau ini ya, mencoba simulasi. Jadi nanti kakak ada contoh soal, kemudian kita langsung simulasikan dari hasil belajar materi kita. Oke, langsung aja kita check out. Oke teman-teman, sebelumnya kakak mau tanya nih, apa itu sih hukum Ohm? Oke, hukum Ohm. Nah, hukum Ohm sendiri itu secara lengkap adalah kuat arus listrik yang mengalir melalui suatu penghantar berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yang diberikan padanya, asalkan suhu dan kondisi fisik penghantar tetap. Dengan kata lain, semakin besar tegangan yang diberikan, semakin besar arus yang mengalir, yaitu selama hambatannya tetap. Nah, ini kakak ada contoh gambar ya. Di atas teman-teman bisa lihat nih, ada namanya segitiga hukum Ohm. Nah, di sini jika kita mencari tegangan atau V, tegangan itu V ya, I arus listrik, R itu hambatan atau satuannya tegangan volt, arus listrik ampere, hambatan atau R itu ohm. Nah, di sini kalau kita mencari tegangan, itu tegangan kan di atas ya, berarti V sama dengan I dikali R. Nah, kemudian untuk segitiga yang kedua itu kita mencari I atau arus, di mana rumusnya itu V dibagi R. Kemudian jika kita mencari hambatan atau R, itu rumusnya V dibagi I. Itu ya teman-teman. Nah, ini ada contoh gambar kedua ya teman-teman ya. Nah, ini bayangin nih, teman-teman punya selang air. Kemudian kita namakan ya, tegangan atau V itu seperti keran, seperti tekanan ya, tekanan air dalam keran. Misalnya nih, yang semut warna merah itu merupakan tegangan. Kemudian untuk semut warna hijau ini adalah arus atau ampere. Kemudian semut warna merah ini merupakan hambatan atau R ya. Nah, di sini tegangan itu merupakan seperti contoh ini ya, seperti tekanan air dalam keran. Kemudian untuk arus itu jumlah air yang mengalir di dalam keran tersebut. Nah, untuk R atau hambatan itu misalkan ukuran selang ya. Jadi semakin kecil selangnya atau hambatannya tinggi, maka semakin susah atau sulit air itu untuk mengalir. Gitu ya. Jadi gini, misalkan kita menaikkan tegangan atau V, itu nanti arusnya akan naik karena dorongannya semakin besar ya teman-teman. Nah, tapi untuk jika hambatan atau R itu dinaikkan, maka arus atau I akan turun. Nah, dia itu semakin ngiket ya teman-teman. Jadi arusnya itu kan semakin lambat untuk mengalir. Gitu ya teman-teman. Bisa dipahami ya teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut ya. Contoh soal nih, kita langsung contoh soal. Misalnya nih, kita punya baterai 9 volt. Oke, dan hambatannya itu 3 ohm. Berapa arusnya? Oke, karena kita mencari arus ya, kita pakai segitiga yang kedua. Itu I sama dengan V dibagi R. Oke. Nah, ini ya, I sama dengan V dibagi R. Sekarang kita masukkan angkanya ya. I sama dengan V-nya itu berapa? 9 volt. R-nya 3 ohm, berarti 9 dibagi 3. Karena I satuannya adalah ampere, maka jawabannya adalah 3 ampere, gitu, teman-teman ya. Mudah kan? Nah, ini ibaratnya yang tadi kita ini ya, gambar ini. I sebagai yang ini sebagai arus atau aliran air, kemudian V-nya sebagai tegangan atau tekanan keran, R-nya sebagai hambatan atau ini ya, besar kecilnya selang. Jadi di sini tuh tekanannya 9, R-nya 3, maka arusnya yang mengalir ini adalah 3 ampere. Oke.
Nah, ini teman-teman ya, oke. Sekarang lanjut ya. Ayo kita mencoba. Nah, ini kita ada contoh soal ya. Contoh soal 1 yaitu kita coba mencari arus. Nanti kita setelah soal ini kita coba praktik di aplikasi atau web simulator biar teman-teman bisa membayangkan bagaimana sih bentuknya baterai itu, bagaimana sih bentuknya resistor itu atau hambatan itu, bagaimana sih arus itu gitu kan. Nah, ini ada contoh soal ya. Sebuah resistor atau hambatan memiliki hambatannya 6 ohm dan dihubungkan dengan baterai 12 volt. Berapakah kuat arus yang mengalir? Ingat ya teman-teman, kita mencari arus ya. Lagi-lagi arus. Arus tuh kita pakai segitiga ini ya. I sama dengan V per R. Oke. Nah, I sama dengan V per R. Kita masukkan aja. V-nya 12, R-nya 6. 12 bagi 6 sama dengan 2 ampere. Jadi, arus yang mengalir pada resistor tersebut itu 2 ampere. Oke, teman-teman. Nah, coba kita simulasikan di pad simulator ya, teman-teman. Nanti boleh teman-teman coba nih untuk simulasinya di laptop teman-teman semuanya ya. Coba kita masukkan ya. Kita menggunakan baterai 12 volt dan hambatannya 6 ohm. Kita mencari arus. Oke, kita langsung saja ya di pad simulator. Di sini ini ya aplikasinya teman-teman ya. Di sini ada beberapa komponen, ada wire atau kabel, ada baterai, kemudian untuk light bulb ini lampu sebagai hambatan, resistor sebagai hambatan, ada switch, terus ada fuse, baterai ukuran besar, lampu, resistor juga, dan ini beban semua ya atau hambatan semua. Kita pakai yang ini ya, baterai. Nah, sekarang kita pakai baterai ini. Baterai kemudian ada namanya ini ya, hambatan ya atau resistor. Resistornya itu 6 ohm. Kita masukkan resistor. Nah, resistor di sini. Kita masukkan resistor, kita sambungkan atau hubungkan dengan kabel. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini akan mengalir teman-teman. Ini namanya arus atau elektron mengalir ya di rangkaian tersebut. Nah, kita masukkan tadi berapa? Hambatannya 6 ohm. Hambatan berarti kan resistor ya. Nah, kita masukkan 6 ohm. 6 ohm. Oke, ini 6 ohm ya udah. Sekarang kita masukkan baterai ini berapa? Tadi 12 volt. Nah, ini udah 12 volt ya teman-teman. Baterai 12 volt, kemudian ada resistor atau hambatannya 6 ohm. Sekarang gimana cara kita mengukur arusnya? Nah, di sini ada alat namanya nih voltmeter dan ammeter. Voltmeter sendiri itu untuk mengukur besarnya tegangan yang ada di suatu rangkaian. Kemudian kalau ammeter itu fungsinya untuk mengukur arus yang ada di suatu rangkaian. Tapi yang perlu diingat teman-teman, kalau kita akan memasang ammeter itu kita pasang secara seri ya. Kemudian kalau untuk memasang voltmeter itu dipasang secara paralel. Oke ya. Nah, di sini coba kita pasang ya ammeternya. Jadi kabelnya tuh kita hubungkan dari baterai ke ammeter, kemudian dari ammeter lanjut ke resistor. Nah, di sini udah terlihat ya teman-teman ya. Jika ada baterai 12 volt dan hambatan 6 ohm, maka arus yang mengalir adalah 2 ampere ya teman-teman. Apakah sama tadi perhitungan kita? Ya, sama. Tadi kita hasilnya 2 ampere ya teman-teman. Oke. Sekarang lanjut ya. Sekarang lanjut soal nomor selanjutnya, nomor 2. Tadi udah selesai, sekarang nomor 2.
Nah, nomor 2 kita tuh mencari tegangan. Ada sebuah soal, sebuah alat listrik dialiri arus sebesar 0,5 ampere dan memiliki hambatan sebesar 10 ohm. Berapakah tegangan yang dibutuhkan alat tersebut? Nah, kita coba lihat nih, V atau tegangan ya. V rumusnya adalah I kali R. Nah, karena kita menggunakan segitiga yang pertama atau kita mencari tegangan, maka kita masukkan rumus tersebut ya. V sama dengan I. I-nya itu sebesar 0,5 ampere dikali 10 ohm atau R-nya 10 ohm ya. Nah, ketemu tegangannya adalah 5 volt. Oke. Coba kita masukkan nih. Betul nggak sih? Jika arusnya 0,5 dan tegangannya 10 ohm, itu membutuhkan baterai atau tegangan 5 volt ya teman-teman. Coba ya kita masukkan ke sini. Sekarang kita tadi menggunakan ini ya, berapa? Hambatannya 10 ohm, kita ubah 10 ohm. 10 ohm. Nah, kita 10 ohm. Kemudian ini arusnya masih 1,2 ya. Tadi arusnya berapa nih? 0,5. Berarti kita turunkan baterai sehingga arusnya 0,5. Ini kan 10 itu 1 ampere. Terus sampai 0,5. 0,7 7 volt. 0,6 6 volt. 0,5 5 volt. Betul ya teman-teman ya? Berarti jika arus yang mengalir 0,5 ampere dan hambatannya 10 ohm, maka tegangannya 5 volt. Oke? Paham ya teman-teman? Gitu ya. Oh iya, mungkin ada yang tanya nih, itu apa Kak? Yang tanda minus-minus ngalir itu merupakan elektron ya yang mengalir. Jadi elektron itu yang mengalir di suatu rangkaian tersebut. Ini arahnya dari baterai ya, dari baterai. Nah, ini arahnya mengalir ya dari positif ke negatif. Itu karena kita menggunakan sumber tegangan baterai, maka seperti itu ya. Ini dari arah positif ke negatif, dia akan mengalir karena dia arus searah, maka elektron yang mengalir itu satu arah ya teman-teman. Nanti kita bisa belajar apa itu arus arah, apa itu arus bolak-balik ya. Intinya kita sekarang memahami dasar-dasar hukum Ohm dulu ya teman-teman. Oke, lanjut ya. Soal selanjutnya ada satu soal lagi. Nah, satu soal lagi tuh nomor tadi kita nomor 2 udah. Sekarang nomor 3 kita mencari hambatan. Nah, ada sebuah lampu membutuhkan arus 2 ampere dan dihubungkan ke sumber listrik 220 volt. Berapakah hambatan pada lampu tersebut? Nah, jadi kita sekarang mencari hambatan ya. Hambatan tuh kita pakai yang segitiga ketiga, yaitu R sama dengan V dibagi I ya. Nah, V-nya tadi diketahui 220 volt dibagi arusnya itu berapa? 2 ampere. Maka kita ketemu hambatan yang mengalir pada lampu tersebut yaitu 110 volt. Oke ya. Coba kita simulasikan. Nah, sekarang kita simulasikan. Kita ubah nih sekarang ya. Untuk hambatannya kita menggunakan lampu. Oke. Menggunakan lampu. Nah, karena ini baterainya maksimal 120 volt, maka kita akan ubah baterainya
dengan baterai yang lebih besar ya. Nah, kita menggunakan baterai yang 1000 volt maksimal. Wih, besar kali. Nah, ini kita ubah ya. Tadi yang diketahui apa, teman-teman? Jika sebuah lampu membutuhkan arus 2 ampere dan dihubungkan dengan sumber listrik 220 volt, maka hambatannya berapa ya? Nah, sekarang jika kita ubah nih, sebentar. Jika kita ubah ya, ini posisinya, aduh, posisinya kakak benerin dulu ya, biar rapih. Nah, gini ya. Kemudian ini ke sini, ini ke sini dihubungkan. Nah, jika yang diketahui berapa? Tegangannya 220 volt, kita ubah ke 220 volt. 220 volt. Nah, kemudian kita ubah nih agar arusnya itu berapa? 0, arusnya 2 ampere ya. Ini kan masih 22 ampere, berarti kita akan naikkan hambatannya. Nah, sampai 2 ampere. Kita coba buktikan ya. Terus 2 ampere, ini belum 2 ampere. Masih 2,20. Nah, ini teman-teman ya. Nah, nih. Jadi jika diketahui tegangannya 210 volt, kemudian arus yang mengalir 2 ampere, maka di hambatan di lampu ini berapa ohm? Nih, 110 ohm ya, teman-teman. Jadi betul ya, jawabannya ya, 110 ohm. Terbukti ya. Itu teman-teman ya. Nah, kenapa tadi kita ini ya, tegangannya maaf, hambatannya dinaikkan, arus yang mengalir itu semakin ini ya, semakin lambat ya. Nah, tapi kalau tegangannya kita diturunkan atau diturunkan ya, diturunkan, maka arusnya itu semakin cepat ya ini ya. Arus tadi ibaratnya sebagai ini ya tadi ya, teman-teman. Arus. Nah, arusnya itu yang dijepit. Nah, jadi jika jika hambatannya kita kecilkan, maka arusnya itu semakin cepat ataupun semakin besar nih naiknya. Tapi kalau hambatannya kita naikkan, kita besarkan atau kita jepit lagi, arus yang mengalir akan semakin kecil dan laju elektron pun akan semakin kecil gitu teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman. Bisa dipahami ya. Nah, jadi seperti ini teman tadi nih. Nah, gini ya. Jadi teman-teman ya nih, kita lihat nih tadi. Nah, ini kan semakin kita naikkan hambatan, maka arus yang mengalir akan semakin kecil. Kita semakin jepit arus, maka semakin kecil. Tapi kalau hambatannya diturunkan atau dikurangi jepitannya, dia arusnya akan semakin lari kencang. Nah, ini seperti ini. Dia akan laju terus. Tuh. Oke, teman-teman. Jadi paham ya. Kita lanjut lagi kembali ke materi ya, teman-teman. Nah, sekarang udah di jadi berapa nomor terakhir ya. Nah, kita tulis nomor terakhir tadi. Oke, sekarang ayo
teman-teman coba jawab ya. Ada soal nih, nanti boleh dijawab di kolom komentar teman-teman ya. Ada sebuah alat elektronik memiliki hambatan 20 ohm. Jika tegangan yang digunakan adalah 40 volt, pertanyaannya, berapa besar arus yang mengalir? Kemudian yang kedua, jika hambatannya diganti menjadi 10 ohm, berapa arus yang baru yang mengalir di situ? Oke, teman-teman silakan dijawab ya. Nanti kakak kasih like dan jempol apabila teman-teman jawabannya betul. Oke, seperti itu untuk materi dan belajar kita hari ini. Tetap semangat teman-teman, jangan lupa subscribe videonya dan jangan lupa komentar jawaban teman-teman di bawah ini ya. Oke, sekian. Selamat belajar teman-teman. Jumpa lagi dengan kakak untuk video selanjutnya. See you.